Silsilah Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Panembahan Senopati. Ia adalah pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Mataram Islam, yaitu disebut juga Raden Danang Sutawijaya. Ia naik tahta pada tahun 1586 Masehi dan memiliki gelar Panembahan Senopati. Ia merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan pendiri dari desa Mataram. Sementara itu ibunya adalah Nyai Sabina. Perjalanannya dari memimpin desa menggantikan ayahnya menjadi seorang raja tidaklah mudah. Awalnya ia harus melepaskan wilayah dari bayang-bayang kerajaan Pajang. Itu berarti ia harus berhadapan dengan ayah angkatnya, yaitu Sultan Hadiwijaya. Namun kemudian ia mendapatkan kesempatan emas ketika Sultan dari Pajang tersebut meninggal dunia karena kecelakaan. Tahta Pajang kemudian jatuh ke tangan Pangeran Benowo. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam dapat berkembang dengan baik, terutama dalam usaha untuk melakukan perluasan wilayah. Ia tidak hanya dapat menguasai daerah-daerah di daerah Jawa Tengah saja, namun kekuasaannya sudah sampai ke wilayah Jawa Timur. Menurut catatan sejarah, Panembahan Senopati menikah sebanyak 4 kali selama hidupnya. Sebelum menjadi seorang raja, ia pernah menikah dengan Roro Ayu Semangkin dan Roro Ayu Prihatin. Kakak beradik tersebut merupakan cucu dari Sultan Trenggono. Mereka menikah karena Panembahan Senopati pada waktu itu berhasil membunuh Aryo Penangsang. Setelah itu, ia menikah lagi dengan anak dari Ki Ageng Panjawi. Namanya adalah Waskito Jawi. Wanita tersebut memiliki gelar Kanjeng Ratu Mas. Selain itu, ia juga dikenal Ratu Kulon atau Permaisuri pertama. Dari pernikahan tersebut, ada salah satu anaknya yang bernama Raden Mas Julang. Dialah nanti yang akan meneruskan tahta kepemimpinan Panembahan Senopati. Pada saat melakukan penaklukan di daerah Surabaya, raja pertama yang mengisi daftar silsilah Kerajaan Mataram Islam ini jatuh cinta dengan Retno Dumilah. Sang wanita rupanya adalah anak dari pemimpin Surabaya yang ditaklukkan. Karena memiliki kedudukan yang tinggi, Retno tidak dijadikan selir, namun permaisuri kedua atau Ratu Wetan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Mas Julik, Raden Adipati Juminah, dan Raden Mas Kaniten. Selain ketiga orang tersebut, ada lagi seorang wanita bernama Nyai Adisoro yang dijadikan selir oleh Panembahan Senopati. Sayangnya, tidak banyak informasi mengenai dirinya selain memiliki peranan penting dalam penaklukan Surabaya dan memiliki anak bernama Pangeran Puger. Raja selanjutnya adalah Panembahan Hanyokrowati. Panembahan Senopati meninggal pada tahun 1601 Masehi. Setelah itu, tumpu kekuasaan diserahkan kepada sang putra mahkota, yaitu Raden Mas Julang. Ia mendapatkan gelar Panembahan Hanyokrowati. Artinya adalah pemimpin yang memelihara hukum dan penguasa dunia. Raden Mas Julang semasa muda dikenal sebagai pribadi yang cekatan dan tangguh. Bahkan ia pernah ditugaskan oleh sang ayah untuk menghadapi pemberontakan Adipati Pragula. Diketahui Adipati Pragula adalah adik dari Waskito Jawi.
yang konon pemberontakan itu dipicu karena ia khawatir kedudukan kakaknya terancam setelah Panembahan Senopati mempersunting Retno Damelah. Namun sayang, pada waktu itu kekuatan Raden Mas Julang masih belum dapat menandingi pamannya. Dalam peperangan tersebut ia terluka dan terpaksa harus mundur. Pangeran Puger sakit hati karena harus Mas Julang yang meneruskan tumpu kepemimpinan Kerajaan Mataram, sehingga ia melakukan pemberontakan pada tahun 1602 Masehi. Beruntungnya pemberontakan itu dapat diatasi. Menurut sumber sejarah, raja yang menempati urutan kedua dalam daftar silsilah pemimpin Kerajaan Mataram Islam tersebut menikah sebanyak 2 kali. Istri pertamanya bernama Ratu Tulungayu yang asalnya dari Ponorogo. Pada awalnya pasangan tersebut hidup dengan bahagia. Bahkan sang raja menjanjikan kalau keturunan mereka kelak akan menduduki tahta kerajaan. Namun setelah sekian lama menanti, mereka belum juga mendapatkan keturunan. Dalam penantian tersebut, sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dyah Banowati. Dari pernikahan ini, mereka mendapatkan 2 orang anak. Mereka adalah Raden Mas Rangsang dan Ratu Pandansari. Beberapa tahun setelah menjadi raja, Ratu Tulungayu pun hamil dan melahirkan seorang anak bernama Raden Mas Wuryah. Sayangnya, anak yang digadang-gadang menjadi penerus ini konon memiliki kondisi yang kurang sempurna. Pada tahun 1613 Masehi, Sultan Hanyokroowati meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat berburu di hutan Krapyak. Sebelum wafat, ia memiliki Raden Mas Rangsang untuk menjadi penerusnya.